Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amirullah SPDI MA selaku dosen pembimbing mata kuliah Islam dalam disiplin ilmu, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kami berupa kesehatan, dan tidak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi integrasi ilmu dalam konsep diri manusia. Perkenalkan, nama saya Nadifa Asti Ramadanti, serta rekan saya yaitu Ayu Putri Alzara, Syafira Rahmawati, Nadia Apriliana, dan Nintia Ariska Setiaris Putri. Baik, langsung saja kita ke pemaparan materi yang pertama. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang berarti keseluruhan. Istilah integrasi mempunyai arti pembaruan atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Manusia yaitu makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi, fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah. Konsep Islam selalu dihubungkan pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang menjadi dan terus bergerak maju ke arah kesempurnaan. Ada 3 poin yang akan dibahas dalam materi ini, yaitu yang pertama, konsep diri manusia secara biologis dan kejiwaan. William Hafidz mengemukakan bahwa konsep diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang, karena konsep diri seseorang merupakan kerangka acuan atau frame of reference dalam berinteraksi dengan lingkungan. Harlock mengatakan bahwa konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional, aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Jadi, konsep diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional, aspiratif, dan prestasi yang mereka capai dalam berinteraksi dengan lingkungan. Substansi jasmani atau biologis. Jasad atau jisim adalah substansi manusia yang terdiri atas struktur organisme fisik. Ibnu Maskawai dan Abu Al-Hasan Al-Asy'ari menyebut energi tersebut dengan al-hayah atau daya hidup, sedangkan Al-Ghazali menyebutnya dengan al-ruh jasmaniyah atau yang disebut dengan ruh material. Pada substansi jasmani atau biologi terdapat ciri-ciri jasmani, yaitu 1. Bersifat materi yang tercipta karena adanya suatu proses atau tahap. Yang kedua, adanya bentuk berupa kadar dan bisa disifati. Yang ketiga, eksistensinya menjadi wadah roh. Yang keempat, terikat oleh ruang dan waktu. Yang kelima, hanya mampu menangkap yang konkret, bukan yang abstrak. Substansi rohani atau psikologis. Ruh merupakan substansi psikis manusia yang menjadi esensi kehidupannya. Sebagian ahli menyebut ruh sebagai badan halus. Ada yang substansi sederhana jauhar basit, dan ada yang substansi rohani jauhar rohani. Ruh yang menjadi pembeda antara esensi manusia dengan esensi makhluk lain. Substansi rohani atau psikologis. Istilah yang sering disebut dalam Al-Quran untuk menggambarkan manusia yang bersifat rohani adalah ruh dan nafas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 28 dan 29 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Ciri-ciri rohani. Yang pertama, adanya dalam arwah atau imateri. Yang kedua, tidak memiliki bentuk, kadar, dan tidak bisa disifati.
Yang ketiga, ada energi rohaniah yang disebut al-amanah. Yang keempat, eksistensi energi rohaniah tertuju pada ibadah. Dan yang terakhir, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Substansi nafsani. Kata jiwa berasal dari Arab yaitu nafs, yang secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai diri atau secara lebih sederhana bisa diterjemahkan dengan jiwa. Dalam bahasa Inggris disebut soul atau spirit. Para filosof Muslim terutama Al-Kandi, Al-Faridi, dan Ibnu Sina umumnya sepakat mendefinisikan bahwa jiwa adalah kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kesempurnaan yang energik. Secara lebih rinci, yang dimaksud kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah adalah bahwa manusia dikatakan menjadi sempurna ketika menjadi makhluk yang bertindak, sebab jiwa merupakan kesempurnaan pertama bagi fisik alamiah dan bukan bagi fisik material. Kemudian, makna mekanistik adalah bahwa badan menjalankan fungsinya melalui perantara alat-alat, yaitu anggota tubuhnya yang bermacam-macam. Sedangkan makna yang memiliki kehidupan yang energik adalah bahwa di dalam dirinya terkandung kesiapan hidup dan persiapan untuk menerima jiwa. Di dalam Al-Quran ditemukan 3 buah istilah yang dikaitkan dengan kata nafs, yaitu al-nafs al-mutmainah, seperti yang terdapat dalam surat Al-Fajr ayat 27. Lalu ada al-nafs al-lawamah, seperti yang terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, dan al-nafs lamaratun bi'aus, seperti yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 53. Ketiga buah istilah yang dikaitkan dengan kata nafs tersebut menyiratkan adanya 3 buah pembagian kualitas unsur rohani yang terdapat pada manusia. Substansi nafsani terbagi menjadi 3. Yang pertama ada al-nafs al-mutmainah. Secara etimologi berarti jiwa yang tenang. Dinamakan jiwa yang tenang karena dimensi jiwa ini selalu berusaha untuk meninggalkan sifat-sifat tercela dan menumbuhkan sifat-sifat yang baik sehingga memperoleh ketenangan. Dimensi jiwa ini secara umum dinamakan qalb atau hati. Yang kedua ada al-nafs lamaratun bi al-subi. Secara harfiah berarti jiwa yang memerintahkan kepada kejahatan, yaitu aspek jiwa yang menggerakkan manusia untuk berbuat jahat dan selalu mengejar kenikmatan. Menurut para kaum sufi, dimensi jiwa ini dinamakan sebagai hawa atau nafsu. Yang ketiga, al-nafs al-lawamah secara literistik berarti jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Maksudnya, bila ia telah berbuat kejahatan, maka ia menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bila ia berbuat kebaikan, maka ia juga menyesal kenapa tidak berbuat lebih banyak. Dimensi jiwa ini dinamakan oleh para filosof Islam sebagai akal. Ciri-ciri nafsani yaitu 1. Adanya di alam jasad dan rohani terkadang tercipta dengan proses, bisa juga tidak. Yang kedua, antara berbentuk atau tidak. Yang ketiga, memiliki energi rohaniah dan jismiyah. Yang keempat, eksistensi energi nafsani tergantung ibadah dan gizi atau makanan. Yang kelima, eksistensi realisasi atau aktualisasi diri. Konsep diri menurut perspektif Islam. Dengan konsep diri yang baik, maka individu akan mengenal dirinya dengan baik. Jika individu mengenal dirinya dengan baik, maka ia akan mengenal Tuhannya pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Az-Zariyat ayat 21. Maksud ayat di atas yaitu sesudah manusia menambah keyakinan karena merenungkan isi bumi, manusia akan kembali melihat merenungkan dirinya sendiri. Dari mana asalku, akan kemana pergiku? Diri berharga karena usaha dan jasa ketika hidup.
Hal ini menunjukkan bahwa dirinya merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya mempunyai kewajiban untuk beribadah kepadanya. Dengan kata lain, manusia tersebut mengerjakan atau melakukan aktivitas semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Identitas diri dan artikulasi komunikasi dengan sesama. Identitas dibentuk ketika seseorang secara sosial berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan. Seseorang mendapatkan pandangan serta reaksi orang lain dalam interaksi sosial dan sebaliknya. Memperlihatkan rasa identitas dengan cara mengekspresikan diri dan merespon orang lain. Subjective dimension akan identitas merupakan perasaan diri pribadi. Sedangkan unscripted dimension adalah apa yang orang lain katakan tentang Anda. Dengan kata lain, identitas pribadi terdiri dari makna-makna yang dipelajari dan apa yang didapatkan, kemudian makna-makna tersebut diproyeksikan kepada orang lain kapanpun Anda berkomunikasi. Identitas diri terkadang dan lebih seringnya dilihat sebagai informasi sederhana tentang seseorang. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, identitas diri tidak sekedar mengenali diri secara individu. Keluarga, teman, kecamatan, kelurahan, dan sebagainya punya kepentingan terhadap identitas diri kita. Bahwa kita masih seperti dulu, sudah berganti data, atau sudah berganti profesi. Pembahasan yang ketiga yaitu krisis multidimensional manusia modern dan pendekatan terintegrasi terhadap diri manusia. Istilah krisis multidimensi timbul dari beberapa krisis yang terdapat di negara kita dalam pendidikan dewasa ini, yaitu seperti krisis ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, lingkungan hidup, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Nah, salah satu penyebab terjadinya krisis tersebut yaitu karena adanya krisis dalam bidang etika dan moral. Krisis dalam bidang moral dan etika inilah yang menyebabkan terjadinya krisis dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Terjadinya praktik kolusi, korupsi, nepotisme atau KKN, hak asasi manusia, pelanggaran hukum, pencemaran lingkungan, terorisme, dan sebagainya merupakan peristiwa atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang agama, moral, dan etika. Oleh karena itu, dalam mengatasi krisis multidimensional yang terdapat di bangsa ini, yaitu harus dimulai dengan upaya membenahi krisis moral dan etika. Pandangan para tokoh yang mengutamakan pentingnya pendidikan agama, moral, dan etika dalam hubungannya dengan mewujudkan ketahanan bangsa dan negara, karena didasarkan pada kekhawatiran yang timbul pada masa tokoh tersebut hidup dan berkiprah di dunia kependidikan. Permasalahan pendidikan yang dihadapi pada masanya antara lain menghadapi kebijakan pemerintahan Belanda dan Jepang yang di dalamnya mengandung muatan merusak mental dan kepribadian bangsa Indonesia. Melalui berbagai kebijakannya, Belanda saat itu berusaha menanamkan mental budak dan mental ketergantungan, mengikis rasa nasionalisme dan patriotisme, menyebar fitnah, mengadu domba, dan permusuhan, ikut mendukung penyebaran agama tertentunya, diskriminatif, dan sebagainya. Kesimpulan, substansi manusia terdiri atas jasad dan ruh tanpa memasukkan nafs. Masing-masing yang berlawanan ini pada prinsipnya saling membutuhkan. Jasad tanpa ruh merupakan substansi yang mati, sedangkan ruh tanpa jasad tidak dapat teraktualisasi karena saling membutuhkan. Maka diperlukan yang dapat menampung kedua natur, alam semesta dan segala yang diciptakan oleh Tuhan, alam beserta isinya. Yang berlawanan dalam terminologi psikologi Islam disebut dengan nafs. Identitas dibentuk ketika seseorang secara sosial berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan. Dengan kata lain, identitas pribadi terdiri dari makna-makna yang dipelajari dan apa yang didapatkan. Kemudian, makna-makna tersebut diproyeksikan kepada orang lain kapanpun seseorang itu berkomunikasi. Serta, krisis multidimensi timbul dari beberapa krisis yang terdapat di negara kita dalam pendidikan, yaitu krisis ekonomi,
politik, sosial, budaya, hukum, lingkungan hidup, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Sekian video dari kelompok 6 yang membahas tentang integrasi ilmu dalam konsep diri manusia di mata kuliah Islam dalam disiplin ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, terima kasih, thank you, bye.